Boleh. Sebagai co-hostnya dokter, Ya. kita akan bikin interaktif. Buat rekan-rekan sekalian yang nanti punya pertanyaan, boleh dilampirkan dulu di kolom chat. Kita akan kumpulkan pertanyaan tersebut dan akan dijawab oleh Dr. Ros pada saat di akhir ya dok ya. Nanti kita ada question and answer di akhir. Jadi buat yang pengen tahu lebih banyak lagi dari presentasi yang akan disampaikan oleh Dr. Ros, bisa segera ditaruh di kolom chat. Begitu. Oke dokter, nggak perlu berlama-lama lagi. Saya serahkan kepada Dr. Ros untuk bisa mempresentasikan tentang Health Talk di siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan, walaupun nggak kedengeran ya para mitra Porla, kita tepuk tangan untuk Dr. Ros. Silakan dokter. Ya. Semangat pagi para mitra-mitra Porla di seluruh Indonesia ya. Dengan kesempatan ini ada cara yang diberikan oleh perusahaan untuk kita bisa tetap menggali ilmu kita, mendengarkan informasi-informasi yang bermanfaat di saat kita di rumah, mungkin kita juga di saat sebagian tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dibaca ya, atau apa yang dia bisa lakukan sehingga membuat kita semakin stres mungkin ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya seminar online ini yang selalu diadakan oleh perusahaan kita, perusahaan Porla, ini bisa membuat kita memiliki sebuah kegiatan ya yang sama seperti seakan-akan kita juga pergi ke kantor ya. Diharapkan dalam waktu 2 jam ke depan informasi yang saya berikan ini sungguh bisa bermanfaat ya. Itu yang kita harapkan, apalagi yang hadir dari berbagai provinsi ya, dapat terjangkau dengan cara seperti ini luar biasa ya. Saya akan mulai ya. Ini tentu dengan materi yang tetap sama ya, dengan Dr. Busman yang sudah sampaikan, karena kita masih tetap fokus terhadap sistem imun ya, dan kita punya keunggulan kita tentang sistem imun. Kenapa semua orang bahkan seluruh dunia sudah berbicara tentang sistem imun yang sudah Tuhan ciptakan ketika kita dilahirkan ke dunia. Ketika kita dilahirkan di luar rahim dari orang tua kita, sistem imun sudah ada menjaga kita sehingga kita bisa hidup di dunia ini ya. Nah ini makanya sistem imun kembali lagi kepada awalnya. Segala penyakit, segala patogen itu hanya bisa dilawan oleh sistem imun. Oke, saya akan buka slide pertama. Jadi sebenarnya sistem imun itu apa? Kenapa begitu pentingnya sistem imun kita bicarakan? Kenapa begitu pentingnya sistem imun itu kita bahas? Sebesar apa, sejago apa sistem imun itu? Apa nggak ada yang lain, lebih pintar, lebih jago dari sistem itu? Orang hanya berbicara jaga sistem imun. Jadi sistem imun itu adalah sebuah sistem yang sangat besar, yang terdiri dari triliunan sel yang ada di dalam tubuh kita yang sudah Tuhan berikan ya. Itu tidak bisa dibeli, dia sudah ada melekat bersama kita pahami, dan itulah yang akan menjadi kekuatan kita bertahan untuk hidup itu ya. Nah, apa sebenarnya dasar kenapa dia memiliki kekuatan di dalam melawan berbagai macam bencana? Karena dia mempunyai kemampuan untuk identifikasi ya. Dia mempunyai kemampuan untuk mengenal. Dia mempunyai kemampuan untuk melihat ya, apakah yang datang ini adalah kuman, apakah virus, apakah bakteri, atau ancaman-ancaman yang lain. Dia memiliki sifat seperti itu ya. Dia memiliki kecerdasan mengenal. Dan setelah dia memiliki kecerdasan mengenal ancaman yang datang dengan berbagai macam rupa-rupa, dia juga, jadi ketika ancaman itu datang, sistem imun itu mampu merespon dengan sangat cepat. Dia tidak butuh waktu lama
untuk segera mengambil sebuah tindakan, untuk segera mengambil sebuah action, bagaimana mengalahkan, bagaimana menghalangi, bagaimana menghancurkan kuman, virus, dan bakteri, parasit yang mau masuk ke dalam tubuh, bahkan akan dihancurkan secepatnya. Itu adalah bagian dari dasar dari sistem imun kita. Yang ketiga, dia juga memiliki kekuatan ingatan. Ya. Dia memiliki kemampuan memori yang sangat luar biasa. Beribu-ribu jenis kuman, virus, dan bakteri, dia mampu mengingat masing-masing bentuknya seperti apa. Dia juga mampu mengingat bagaimana melawan masing-masing itu. Sehingga ketika ancaman itu datang kembali, dia tidak butuh waktu yang lama untuk meresponnya, untuk mengalahkannya, dan kembali kepada fungsinya ketika ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang ada di dalam tubuh kita yang patut kita syukuri, dan sekarang semua orang disuruh menjaganya, menjaga apa yang sudah Tuhan berikan. Dan setelah kita melakukan menjaganya, biarkan sistem imun itu yang melawan, biarkan sistem imun tubuh kita yang menghalau sebagai tentara kekuatan sistem imun kita. Dia yang menghancurkan kuman, virus, dan bakteri yang ada di sekitar kita. Ya, nah, ketika jadi sistem imun itu, kalau ditanya, sistem imun itu terdiri dari apa? Terdiri dari pasukan-pasukan khusus, terdiri dari tentara-tentara pilihan, terdiri dari sel-sel khusus, terdiri dari protein, jaringan, dan organ. Mereka bekerja secara sinergis yang membuat manusia berbagai macam ancaman, berbagai macam bakteri, yang lain-lainnya. Jadi antara sel-sel khusus, jaringan, protein, dan organ, dia menjadi satu kesatuan, menjadi satu tim. Ya, ini tim, nggak bisa dipisah-pisahkan. Ini tim yang solid untuk bisa mampu melawan serangan-serangan yang akan datang menyerang tubuh manusia. Ini luar biasa. Kalau kita paham apa arti sistem imun dan apa tugas sistem imun, pastinya kita akan berterima kasih kepada Sang Pencipta. Pastinya kita akan menjaga sistem imun yang sudah Tuhan berikan. Kita akan abaikan sistem imun itu, sehingga sistem imun kita itu bisa sehat, bisa kuat, dan bisa cerdas seterusnya. Nah, jadi ketika sistem imun kita bagus, dia memiliki respon memiliki respon yang cepat ya. Kalau nanti nih saya mungkin slide-nya tidak sesuai jadi saya ini panduannya ya. Nanti saya akan bagikan informasinya, mungkin tidak selalu sesuai dengan kata-kata yang ada di sini. Iya, jadi supaya jangan terpaku dengan kalimat-kalimat yang ada. Karena informasi tentang imun tubuh itu banyak ya dokter ya. Iya, betul. Itu yang mau kita bagikan kepada setiap orang, sehingga kita punya percaya diri, hidup di dunia ini punya percaya diri. Ini sekarang orang sudah sebagian besar mulai hilang percaya dirinya dengan kemampuan dirinya melawan berbagai macam serangan, melawan berbagai macam tekanan, melawan berbagai macam stres. Semua sudah hampir tidak percaya diri. Nah, kepercayaan diri ini harus bisa kita, bagaimana caranya? Nggak perlu kita jauh-jauh. Kita mampu saja, kita menyadari saja sebenarnya sudah ada di dalam tubuh kita. Kita hanya tinggal mendidiknya lagi, menggalinya lagi, menghidupkan kembali. Makanya pentingnya informasi tentang sistem imun ini terus di-share, terus dibagikan agar jangan banyak orang yang kebingungan. Saya harus bagaimana nih? Kondisi seperti ini, apa yang saya harus lakukan? Padahal sudah ada di dalam tubuh kita semua menjadi penangkalnya yang membuat kita mampu melakukan sesuatu ancaman ya. Dengan kondisi yang seperti ini banyak sekali orang yang stres ya. Jadi dalam banyak kasus sistem imun itu melakukan pekerjaan yang
sangat-sangat amat luar biasa. Dia membuat manusia bisa tetap bertahan sehat ya, walaupun dia mungkin sakit, tapi dia bisa bertahan. Yang menopang itu ya sistem imun. Bukan berarti orang yang sudah punya sistem imun tidak bisa sakit, tapi ketika dia sakit dia mampu menopang. Nah, itu yang paling penting. Jadi sakit itu kalau kita punya percaya diri itu sangat besar. Kuncinya adalah di percaya diri. Sistem imun kita itu luar biasa Tuhan kasih. Nah, cepat ya ini. Masih dengar suara saya? Mbak Stella? Ya, aman dok, aman. Oh, ya. Jadi, nah kalau ditanya di mana sistem imun itu berada? Sistem imun itu berada di mana? Apakah kita bisa ambil tumpukan sistem imun yang sudah disimpan lama mungkin di kulkas ya, dan baru sekarang mau kita buka, kita mungkin olah ya, baru kita olah sehingga baru kita konsumsi misalnya, yang selama ini mungkin tersimpan, dibekukan? Bukan. Sistem imun itu ada di dalam tubuh kita, di seluruh tubuh kita, di triliunan sel, semua ada sistem imun kita ya. Jadi itu luar biasa. Tubuh kita ini tubuh yang luar biasa ya. Ketika kita lahir itu sudah punya tentara yang menjaga. Jadi hanya saja kita tidak melihat kekuatannya ketika kita masih sehat. Kita tidak menghargai kekuatan sistem imun ketika kita masih muda. Ketika kita masih punya banyak pilihan untuk happy, untuk tidur larut malam. Kita merasa, oh ya karena usia saya masih muda. Kita tidak melihat itu adalah peran sistem imun sebenarnya yang bekerja. Di usia muda, sistem imun kita walaupun tidak terlalu dijaga, tapi dia masih punya kemampuan. Karena sel imun kita itu masih terus diproduksi. Tapi mulai usia-usia 30, produksi sel-sel imun kita sudah mulai menurun. Dia sudah mulai menurun. Makanya pada olahragawan itu sudah 30-32 tahun itu mereka sudah diganti. Ya, mereka itu sudah tidak bisa lagi berlomba walaupun masih mempunyai kemampuan otot. Tapi sesuai dengan syarat itu dianggap usia 30-32 ke bawah, ke atas itu sudah memiliki sistem imun yang sudah mulai menurun. Makanya itu pergantian para olahragawan itu dimulai di usia-usia seperti itu. Ya, nah dia ini semuanya ada di lapisan terluar hingga inti sel. Pabriknya itu kalau kita lihat ada fotonya sedikit, yaitu ada di timus, ya, ada di timus, ya itu adalah pabrik di mana sel darah putih, sel limfosit itu ditumbuhkan, berkembang di situ, lalu di-share, dibagikan ke seluruh tubuh, ya. Jadi ini adalah pabriknya. Jadi ada di dalam tubuh dan semuanya tubuh ada ya. Ini yang luar biasa, ternyata kita sudah memiliki tentara di mana ketika kita jatuh sakit, di mana ketika kita kebingungan, tinggal kita klik tombolnya, kita mainkan tombol sistem imunnya, dia akan bekerja. Tentu dengan tombol yang benar ya, bagaimana mengaktifkan fungsi-fungsi sistem imun yang tadi itu bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah, lalu ini saya, nah ini fungsi-fungsinya ya. Itu tadi yang saya sudah sebutkan, fungsinya tadi dia mampu mengidentifikasi, ya, mampu juga merespon dengan cepat, mampu menghancurkan, mampu membuat sampah-sampahnya ya, sel-sel yang rusaknya itu jangan sampai busuk di dalam tubuh itu pun mampu disikat habis ya. Terjadi detoksifikasi yang bagus oleh sistem imun kita. Dan dia juga mampu memiliki memori yang sangat kuat. Ya, ini kalau kita sudah pahami fungsi sistem imun kita, seyogianya sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir selama kita tenang, selama kita kembali kepada habitat kita, kembali kepada ciptaan Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan jauh sebelumnya waktu kita bayi sistem imun itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita memiliki kekuatan sistem imun ketika sebuah ancaman itu datang. Ya. Lalu
sistem itu bisa menjadi lemah? Kan katanya sistem imun itu punya 3 dasar tadi. Apakah dia terus bertahan seperti itu? Oh tidak, belum tentu. Dia bisa bertahan, dia bisa memiliki sifat-sifat itu ketika kita memberikan juga perhatian kepada sistem imun kita. Kita mulai misalnya dari kurang olahraga. Kita jujur ya, kita kurang olahraga dengan berbagai alasan. Ya, padahal olahraga itu memberikan kekuatan otot kita, memberikan kekuatan paru-paru kita untuk menghirup oksigen yang baik pada pagi hari, memberikan kekuatan pada tulang-tulang kita. Kita hanya butuh sebenarnya 2 atau 3 kali 1 minggu olahraga. Tapi kita mungkin tidak lakukan itu. Sehingga ini merupakan salah satu yang membuat sistem imun kita kurang sehat. Kalau kita terus dan terus tidak melakukan olahraga. Kalau mungkin hanya sesekali saja, besok lagi kita olahraga misalnya, mungkin itu masih bisa mengharapkan paru-paru kita akan lebih sehat. Fisik kita akan lebih sehat, pasti beda. Orang yang olahraga dengan yang tidak olahraga memiliki kelebihan, yaitu fisiknya lebih kuat apabila orang itu olahraga. Lalu kita kurang minum. Kadang-kadang karena kita kerja, kita kalau tidak haus, kita kurang minum. Ya, kerja padahal tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Nah, makanan yang kita makan pun butuh dianya dikeluarkan dengan air. Ginjal kita pun butuh dengan air. Nah, kita kurang minum. Itu salah satu juga membuat sistem imun kita menjadi tidak sehat. Begitupun pola makan. Pola makan itu kita hobi, makanan-makanan yang berlemak itu nggak jadi masalah. Asal ada batas-batasnya ya. Karena makanan itu harus tetap mengandung karbohidrat, lemak dan protein dalam jumlah yang dasar ya, dalam jumlah yang dibutuhkan. Harus ada komposisi-komposisi itu. Itu tidak boleh hanya lemak saja, tidak boleh hanya protein saja, itu harus lengkap. Kalau kita butuh makanan sesuai dengan apa yang namanya empat sehat, itu harus ada serat juga, bukan hanya sekedar enak atau kenyang. Nah, ini adalah bagian dari usaha kita untuk menjaga sistem imun kita tetap sehat. Lalu bagaimana dengan obat-obatan yang kita konsumsi dalam waktu yang lama? Banyak kita yang tidak bisa menghindar dari konsumsi obat-obatan dalam waktu yang lama. Sementara obat-obatan itu tidak bisa di-stop. Dan organ-organ yang bekerja mengolah dari obat-obatan yang mengandung kimia itu adalah ginjal, liver, ya. Nah, kalau obat itu dikonsumsi dalam waktu sekali aja ya, mungkin tidak terlalu berefek. Tapi banyak obat yang dikonsumsi oleh banyak orang, terutama yang justru sudah lansia, malah diwajibkan mengkonsumsi obat-obatan itu harus lama, harus seumur hidup. Inilah yang dilemanya. Padahal obat itu, jadi ketika obat itu di stop, dianya akan tidak stabil lagi kondisi penyakitnya. Sehingga orang itu harus terus bergantung dan mengkonsumsi obat-obatan. Ini juga salah satu yang membuat sistem imun kita pun bisa tidak sehat. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, itu tadi, itu akan diambil alih segala kekurangan-kekurangan ini ketika kita mendidik sistem imun kita. Nah, sekarang stres. Stres ini ditempatkan pada urutan pertama di gambar ini. Siapa yang hari ini tidak stres? Stres yang berkepanjangan, mungkin banyak sekarang. Panjangan bukan hanya lagi stres karena pekerjaan kita di kantor. Stres yang berkepanjangan bukan hanya lagi bagi ibu bapak yang bekerja di kantor memikirkan bagaimana target selesai, bagaimana laporan ke direktur, bagaimana laporan ke manajemen untuk pekerjaan yang harus diselesaikan. Stres bagaimana harus membayar listrik, membayar tagihan telepon dan segala macam. Itu waktu itu stresnya mungkin pada orang-orang dewasa muda atau orang-orang dewasa yang bekerja sebagai kepala keluarga. Tapi stres saat ini itu sudah hampir dimiliki hampir semua orang yang bisa mengerti situasi saat ini. Ketika dia masih anak-anak tapi sudah mengerti situasi ini, mungkin awal-awal mereka belum stres. Tapi sekarang dia sudah mulai muncul stres. Kenapa? Karena perubahan situasi mereka membuat mereka bertanya. Selama ini mereka diajak ke mall, diajak ke taman bermain,
diajak bertemu dengan keluarga, tante, temannya, bisa ketemu di sekolah dengan teman lesnya. Itu semua dihadapi oleh semua usia, dari anak-anak, remaja hingga kita yang orang tua. Itu tidak bisa kita pungkiri. Sampai kapan kita bisa menghadapi hal ini? Apakah stres ini akan terus berkepanjangan? Padahal stres ini itu yang akan membuat sistem imun kita menjadi sakit, yang membuat sistem imun kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Stres yang berkepanjangan, kalau kita hidup ada stres, itu bedanya orang hidup dan yang mati. Tapi kalau stres yang berkepanjangan, kita tidak bisa kelola dengan baik, ini yang akan menimbulkan penyakit yang baru. Sekarang, siapa yang tidak stres dan bagaimana caranya kita mengelola stres kita? Salah satu dari pertemuan seminar online ini mungkin mudah-mudahan bisa membuat orang-orang itu mulai melihat, oh iya, kenapa kita harus stres? Sementara tubuh kita akan mampu mengalahkan semua ini, akan mampu mengalahkan ketakutan-ketakutan ini. Jujur, di sini saya juga mungkin bisa nanti di terakhirnya, saya juga mengalami sedikit stres ya, sebagai manusia yang memiliki pikiran, hati ya, saya mengalami stres. Di mana 3 minggu terakhir ini, 3 minggu, makanya seminar online ini selama 3 minggu tidak ada yang bisa saya ikuti. Salah satu itu bisa membuat saya stres juga. Saya terus berpikir, wah, informasi yang bagus dari pembicara yang bagus, saya tidak bisa ikuti. Ya, tapi itu kan saya bisa langsung kelola ya. Oke, nanti saya bisa tanya-tanya sama yang lain. Kenapa sampai 3 minggu saya tidak bisa menghadiri seminar-seminar online? Karena saya jujur 3 minggu saya ada di ruangan isolasi memakai APD. Saya harus berjuang mengalahkan situasi-situasi yang ada di sekitar saya, termasuk yang ada di dalam pikiran saya dan hati saya. Jadi ketika saya hadir di sini, saya hanya izin untuk 2 jam dan saya akan kembali lagi ke ruangan isolasi nanti di salah satu rumah sakit swasta. Sebenarnya tanggal 11 yang lalu saya harus memberi jadwal ya, tapi saya cek dengan Dr. Busman. Nah, inilah kita bisa mengelola stres ketika kita tahu bagaimana dan biarkan sistem imun kita bekerja secara natural. Tentu dengan cara-cara yang perlu kita tambahkan, ya. Sistem imun menjadi tidak sehat, tidak seimbang ya, akibat yang tadi semuanya ya. Nah, ya. Respon sistem imun tadi tahap pertama ya, sistem imun itu yang baik, dia mampu tadi mengenali benda asing ya, dia mampu merespon, menghantamnya, menghancurkannya ya, memfagositosisnya ya, sifatnya itu dia langsung memakannya ya, jangan kasih kendor gitu ya, jadi langsung dihantam, begitu ditangkap langsung dihantam, dihancurkan, sehingga tidak sempat dianya masuk ke dalam tubuh yang lebih dalam lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi ini pertahanan ya. Jadi ini kalau saya loncat, saya mau lihat dulu yang mana, saya mesti berikan ini ilustrasinya ya. Jadi cara kerjanya seperti ini ya. Para era saat ini agar bisa menghindari ancaman penyakit ya. Selain sistem imun udah. Ini kondisi saat ini ya, atau ancaman kuman, virus dan bakteri apapun. Itu bagaikan teroris yang tidak kita bisa lihat ya. Kalau teroris itu bisa kita lihat, kita bisa tahu bagaimana mengantisipasinya, bagaimana mempersiapkannya, bagaimana menggerakkan tentara kita. Nah, tapi syukurnya sistem imun kita itu nggak perlu digerakkan. Dia sudah 24 jam non-stop berkeliling, berpatroli di seluruh tubuh kita. Ada atau tidak ada ancaman, dia terus berpatroli. Itu kelebihannya. Jadi tidak harus terlihat musuhnya, baru dianya angkat senjata. Sekalipun tenang tidak ada ancaman, menurut kita, tapi sistem imun itu tidak pernah istirahat. Luar biasanya. Kita manusia diciptakan Tuhan benar-benar dijaga 24 jam
oleh sistem imun yang sudah Tuhan berikan di dalam tubuh kita. Makanya kita saat ini sungguh berterima kasih, jagalah sistem imun itu dengan benar. Di saat kita masih sehat, di saat kita masih muda, lakukan. Ketika kita tahu bagaimana sistem imun kita supaya sehat, lakukan yang bisa kita lakukan. Lakukan seminimal mungkin. Kalau kita tidak bisa olahraga lama, lakukan mungkin hanya tarik napas pagi-pagi di pagi hari. Minumlah bangun pagi dengan air hangat ya. Lalu minum juga jangan sebelum kita haus ya. Jadi walaupun gak haus, minumlah. Hindari rokok, hindari minuman keras. Nah, itu salah satu kita menghargai ciptaan yang sudah Tuhan berikan. Lalu hindari obat-obatan yang tidak perlu. Kalau kita masih bisa melawan dengan sistem imun, kenapa harus dengan obat? Kecuali kalau memang diwajibkan oleh dokter konsumsi obat. Itu obat harus diminum. Nanti biar sistem imun yang bekerja memaksimalkan fungsi dari obat itu bisa bekerja dengan efektif pada tempat-tempat yang dituju oleh obat itu ya. Karena obat itu masing-masing keluhan beda obatnya. Tapi kalau sistem imun kita yang sehat, dia akan mempercepat, dia akan memaksimalkan fungsi obat itu. Sehingga konsumsi obat itu akhirnya tidak perlu lama-lama kalau sistem imun kita sehat. Ya. Nah, dia juga mengingat tadi udah saya katakan mengingat ya, mengingat ancaman dan penanganannya. Ini memori dari sistem imun kita luar biasa. Tidak akan pernah lupa. Begitu direkam sekali, itu akan seterusnya dianya ingat. Ya. Nah, ini adalah jenis-jenis ya. Ini pembesaran dengan kaca mikroskop yang besar ya, sehingga kita bisa melihat jenis-jenis bakteri ini. Kita anggaplah semuanya sama, tidak terlihat oleh mata kita ya. Kita anggap semuanya sama, tidak terlihat oleh mata kita, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita hirup ketika kita melakukan aktivitas kita sebagai manusia biasa. Tentu kita semua melakukan aktivitas di luar rumah kurang lebih sama, atau di dalam rumah kurang lebih sama. Dan ini semua ada di sekitar kita. Mungkin ada di gagang pintu mobil, atau mungkin kita hirup udara yang kurang bagus. Mungkin ada jamur di sekitar makanan yang kita tidak bisa lihat oleh mata. Ya, semua ini merupakan sebuah ancaman besar buat tubuh kita. Sekarang siapa yang tidak fobi? Ya, semua orang fobi. Sebentar-sebentar cuci tangan, sebentar antiseptik, sebentar keramas, sebentar semprot-semprot. Semua fobi. Belum pegang apa-apa udah cuci tangan lagi. Jangan-jangan nanti mikroba apa yang dibutuhkan oleh tangan kita untuk memang kita butuhkan dalam batas tertentu itu juga udah hilang karena selalu kita cuci tangan. Kenapa? Kita semua takut, kita semua khawatir. Karena ini nggak bisa kita lihat jenis-jenis bakteri, parasit dan virus ini. Semua ini dengan pakai kaca pembesar. Kalau kotoran bisa kita lihat, kalau makanan yang busuk bisa kita lihat. Mungkin kita tidak makan, bahkan kita tidak pegang. Tapi saat ini ancaman itu adalah ancaman yang tidak terlihat oleh mata. Sehingga kita berspekulasi atau memprotek diri kita kadang-kadang terlalu berlebih. Kepercayaan diri kita terhadap sistem imun yang ada dalam tubuh kita tidak kita batkan. Semua memang kita benar disarankan oleh kita pemerintah. Pakai masker dan cuci tangan itu wajib. Ya, sekarang pakai masker, ya, masker dan sering-sering cuci tangan. Tapi kadang-kadang semua orang sudah otomatis belum berapa menit dia cuci tangan, tiba-tiba dia cuci tangan lagi. Nah, ketika kondisi ini akan berlalu, apakah kebiasaan-kebiasaan itu bisa berkurang? Apakah kita semua akan bolak-balik cuci tangan? Dan memang itu bagus. Tapi jangan sampai membuat kita fobi yang berlebih gitu. Saya setiap saya pulang dari rumah sakit, dari isolasi, protokoler yang ada di rumah itu sampai A sampai Z. Turun dari mobil, semprot-semprot konbloknya garasi, disemprot karbol, baru saya injek, semprot-semprot badan saya sampai kuyup, baru semprot-semprot lagi, baru saya masuk dengan jalur khusus ke kamar mandi. Ya, di kamar mandi sudah ada bak yang penuh dengan sabun tempat saya menanggalkan baju-baju.
baru saya keluar dari kamar mandi itu bersih dengan protokoler lagi. Nah itu saya bukan sedang bertestimoni, tapi saya sedang menceritakan betapa saya juga mengalami sesuatu perubahan cara berpikir sebenarnya. Tapi ini adalah kepedulian dari anak-anak yang di rumah, ya, untuk melindungi rumah dan melindungi saya gitu, sehingga saya harus mengikuti protokoler itu. Namun saya mau menyampaikan, ketika kita tahu kekuatan sistem imun itu luar biasa, kita tidak terlalu harus fobi seperti itu, selama kita menjaganya dari dalam, ya. Kalau kita sudah pakai masker 10 lipat, juga sudah cuci tangan berkali-kali yang ada di tubuh, tentara kita yang di dalam tubuh itu tidak dilibatkan, tidak disehatan, itu semua itu tidak akan ada artinya. Karena yang terpenting adalah bagaimana perjuangan dari tubuh kita melawan semuanya itu. Siapa bilang udah pakai masker tidak bisa masuk? Namanya virus sekecil itu bisa masuk, tapi ketika dia masuk, dia tidak akan bisa melewati, bahkan merusak organ-organ di dalam tubuh. Karena sistem imun itu ada di seluruh tubuh kita, di sel-sel triliunan kita, ada di setiap selaput lendir permukaan, ya. Dia ada di setiap selaput lendir permukaan tubuh kita, ya, terutama di permukaan mulut, selaput lendir permukaan hidung, selaput lendir di permukaan pernapasan, pencernaan, pembuangan, ya. Dan termasuk di permukaan selaput lendir kelamin, ya, namanya imunoglobulin A, ya, sedikit nyerempet imunoglobulin A, ya, itu semuanya ada, ya. Makanya ketika serangan itu masuk, semua 95% semua serangan ancaman itu masuk itu ke dalam tubuh hampir melalui tadi itu, melalui masuknya dari mulut, dihirup dari udara, ya, lalu disentuh oleh tangan. Jadi itu semua tempat masuknya. Tempat masuknya kuman, virus, dan bakteri itu ada dari tempat-tempat itu. Sehingga kita nggak usah khawatir karena di semua permukaan selaput lendir itu ada antibodinya yang menangkal. Dia tidak merusak, kalaupun masuk dia tidak sampai merusak, ya. Makanya kita bersyukur sekali ketika saya sadari, ketika kita renungkan betapa kita adalah ciptaan yang luar biasa, kita bersyukur, jagalah sistem imun kita, jagalah kekuatan kekebalan tubuh kita dengan cara yang benar. Jangan sampai kita fobi, jangan sampai kita panik menghadapi situasi yang tidak bisa kita lihat, ya. Ini bahan-bahan kimia, radikal bebas juga salah satu yang membunuh, ya, asap rokok, polusi udara, ya. Semua orang penuh ketakutan karena ini sepertinya musuh yang tidak bisa kita lihat. Dan sistem imun itu pun tidak bisa kita lihat kerjanya seperti apa. Dia ada di dalam tubuh, tapi dia bisa kita rasakan manfaatnya. Ya, kalau ini sistem imun kita bekerja, dia biasanya menimbulkan reaksi demam. Kita nggak perlu khawatir dengan demam yang tidak terlalu tinggi, ya. Dengan demam yang 1-2 hari, itu adalah respon tubuh kita sedang melawan penyakit, gitu, ya. Nah, lalu sebenarnya apa sih sebenarnya transfer factor? Apa hubungannya transfer factor dengan sistem imun? Kok kita berbicara sistem imun, tiba-tiba kita juga berbicara tentang transfer factor? Transfer factor itu dia bukan obat, dia bukan vitamin, ya, dan dia bukan herbal, tapi dia adalah molekul yang terbuat dari sistem imun. Molekul yang terbuat, inilah yang luar biasa. Ini tidak ada di mana-mana, ya, kecuali ada di transfer factor ini, ya. Dia bekerja, bisa mendidik, dia sebagai imun IQ. Dia bisa mendidik sistem imun kita yang sudah tidur, yang sudah mati, yang sudah tidak berfungsi, ya. Fungsi-fungsi tadi yang 3 itu sudah tidak miliki. Sehingga kita butuh pendidikan, kita butuh sistem imun yang mampu kembali kepada
fungsi-fungsi awalnya, yaitu dengan mendidiknya, dengan memberikan transfer factor ini sebagai imun IQ, sehingga dia mampu mengenang lagi, dia mampu merespon lagi dengan cepat, dia mampu menyimpan memorinya lagi dengan baik. Ini luar biasa. Jadi ketika kita mengenal sebuah transfer factor ini, kita seperti dilahirkan kembali, dilahirkan baru kembali, siap berperang untuk melawan ancaman-ancaman yang tidak terlihat. Jadi ketika kita tahu ya, dia dipatenkan dan diteliti dan digunakan oleh ribuan orang seluruh dunia. Nah, ini saya masukkan gambaran ini ya, di mana For Life melakukan penelitian ya, diambil sampel 21 orang dewasa yang belum pernah, 21 orang dewasa yang belum pernah mengkonsumsi transfer factor ya, lalu diteliti selama 4 minggu, dan diberikan transfer factor. Lalu apa yang terjadi setelah 4 minggu? Diambil setiap sampelnya, air liurnya ya, dari masing-masing orang dan diteliti. Ternyata 100% mengalami peningkatan antibodi produksi imunoglobulin A sampai 73% meningkatnya ya, dibandingkan minggu pertama. Bahkan beberapa orang meningkat sampai 95% produksi imunoglobulin A, antibodinya 95% meningkat setelah mengkonsumsi 2 minggu. Globulin A itu berbentuk kapit ya, A ya, itu capit-capitnya ya. Jadi semakin banyak dianya bersinergi antara transfer factor dengan sistem imun, dia merangsang memproduksi antibodi itu sehingga banyak keluar, sehingga patogen-patogen tadinya yang masuk itu langsung dijepit-jepit, langsung dimakan-makan, dan dia tidak mampu masuk ke dalam tubuh. Kalaupun masuk di dalam tubuh pun ada capitan-capitan antibodi itu sehingga dia tidak mampu merusak. Jadi orang yang sudah mengkonsumsi transfer factor bukan berarti tidak pernah sakit atau tidak akan sakit. Konsumsi transfer factor dengan orang yang tidak mengkonsumsi transfer factor, ketika dia sakit, waktunya dibutuhkannya itu akan lebih cepat dikalahkan ketika orang itu sakit mengkonsumsi transfer factor. Karena sistem imun itu memproduksi antibodi, tentara imun tubuh kita itu langsung diproduksi dengan banyak untuk langsung memakan, memfagositosis kuman-kuman virus dan bakteri. Ini salah satu contoh yang diambil dari air liur 21 orang dewasa sehat yang diambil sampelnya pada saat orang itu diberikan transfer factor. Bagaimana ternyata antara transfer factor dengan sistem imun itu saling bersinergi. Nah, inilah contohnya. Jadi kenapa saya tadi katakan saya ada 3 minggu saya di ruangan isolasi pakai APD ya, 3 minggu, benar-benar 3 minggu ya. Siapa yang saat ini tidak khawatir kalau kata-kata isolasi ya. Tuhan izinkan 3 minggu yang lalu ketika saya selesai seminar online di sini, habis mama saya memberikan tes di ya, dia sudah 2 tahun maintain sistem imunnya ya, dan dia tidak ada mengkonsumsi obat-obatan diabetes atau gula atau hipertensi ya, dengan usia 63 tahun dia maintain sistem imunnya dengan transfer factor ya, dengan dosis yang tentu saya berikan ya. Dia semangat kemarin tes. Lalu dia selesai tuh, dia mau masuk ke meja makan, ternyata terselip kakinya dengan sendalnya dan akhirnya dia terjatuh. Dan ketika itu saya baru selesai mengisi seminar, langsung saya turun dari atas karena tapi tidak sempat menangkapnya ya, dan akhirnya ternyata ada fraktur femur intratrochanter multiple. Dan saya langsung melarikannya ke rumah sakit, singkat cerita di foto ternyata fraktur. Ya,
ketika dibawa ke rumah sakit, kita sudah berencana untuk memberikan untuk operasi, ya. Tapi harus ada pemeriksaan, ya, di rumah sakit itu untuk tes COVID. Ya, ternyata Tuhan izinkan jadi tes COVID itu positif. Ya, tentu saya juga shock karena kondisi mama saya fit, tidak ada demam, 1 bulan di rumah saya. Ya, tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pitch, ya, 1 bulan di rumah. Memang ingin saya rawat. Waktu itu hanya tidak nafsu makan, ya, tapi tidak ada keluhan yang lain. Ya, akhirnya diwajibkan harus masuk isolasi, menunggu sampai ada tes. Tentu saya memohon kepada Tuhan memiliki kekuatan, dan Tuhan yang sudah berikan sistem imun kepada tubuh kita di dalam tubuh mama sejak dia bayi sampai dia lansia umur 80 tahun, 83 tahun, dan selama ini dia maintain sistem imunnya juga. Kita bisa bersyukur melihat pertumbuhan, perkembangan. Selama minggu pertama dilakukan tes swab, si Tuhan negatif. Dan saya terus berikan semangat. Kuncinya adalah bagaimana orang itu tidak stres. Saya memang masuk karena saya sebagai dokter yang merawatnya, ya. Kalau orang lain memang tidak bisa masuk ke isolasi, ya. Jadi dites dengan sistem imun itu sangat erat sekali. Bagaimana orang-orang yang dirawat di ruangan isolasi memiliki sistem imun diproduksi dengan maksimal, dengan baik, ketika stres itu justru menekan produksi itu. Bagaimana sistem imun itu diproduksi secara alami? Itu adalah bagaimana stres itu dihindari, dikelola dengan benar. Itu adalah pabriknya secara otomatis diproduksi ketika kita happy, ketika kita senang, ketika kita yakin, ketika kita jauh dari cemas, ketika kita jauh dari ketakutan. Tapi kalau itu sebaliknya, artinya hasilnya juga sebaliknya. Swab pertama, minggu pertama negatif. Terus sistem imun itu saya berikan, ya. Cancer factor ini saya berikan dengan dosis-dosis yang menurut saya dibutuhkan oleh orang tua saya. Perbaikan paru kedua dan ketiga mengalami perbaikan, ya. Tensi normal 120/80, suhu rata-rata 36,5 3 minggu, ya. Oksigen pun saturasinya bagus, ya. Demikian pun juga suhu nadi. Demikian pemeriksaan kedua swab, puji Tuhan juga negatif, ya. Saya bersyukur Tuhan sudah berikan sistem imun yang kita maintain. Memang dia bisa masuk, memang dia tetap bisa masuk. Tapi ketika dia masuk, banyak orang-orang yang masuk, tapi dia bisa melawannya, ya. Itulah perbedaannya ketika kita menghargai sistem imun kita pada saat kita masih sehat. Jangan tunggu kita sakit baru kita perbaiki sistem imun kita. Saat ini semua orang butuh menghargai sistem imun. Jangan main-main. Sistem imun adalah tentara tubuh kita yang akan mampu membuat kita percaya diri menghadapi serangan apapun. Tentunya kita selalu berdoa juga, karena yang memberikan sistem imun kita adalah Tuhan. Gitu. Jadi kita selalu berdoa, bersyukur kita di rumah saat ini. Operasi di usia 83 tahun, COVID fraktur pula, dan sudah 3 minggu. Kenapa harus 3 minggu? Karena masih ada masalah kekentalan darahnya, itu masih belum normal. Syarat karena lansia dia harus dioperasi dengan kondisi dimernya itu harus normal. Jadi, tapi kita terus berjuang. Kita bisa melakukan tanpa putus asa. Artinya, ada sesuatu yang kita bisa action. Daripada ketika kita sakit, apa itu benar apa enggak ya? Kata orang begini, kata orang begitu. Belum kita memilih dari salah satu saran teman atau saudara, kita udah panik. Karena kita juga jadi ragu, jangan-jangan yang disampaikan ini belum tentu, semua belum tentu. Nah, mudah-mudahan melalui informasi yang saya bagikan ini, kembalilah kepada apa yang sudah Tuhan berikan di dalam tubuh kita, yaitu sistem imun. Nah, ketika sistem imun kita tidak berfungsi selama ini dengan baik, berikan pendidikannya melalui transfer factor.
satu-satunya di dunia yang memiliki imun IQ. Dia bisa menguatkan, dia bisa menyeimbangkan, dan dia bisa mencerdaskan. Kalau yang menguatkan itu banyak, tapi yang mendidiknya menjadi cerdas dan menyeimbangkannya itu nggak ada, kecuali ada di transfer factor ini. Dan peningkatnya itu luar biasa. Dia mampu meningkatkan bahkan sampai 437% natural killer cell. Ini yang saya syukuri. Sembari saya menunggu didimernya pengentalan darah mama normal, terus saya berikan dengan dosis-dosis tertentu yang saya lihat mama butuhkan dengan kondisinya. Ya, saya berikan transfer factor. Dia adalah pendidik sistem imun. Dia bukan obat. Ya, transfer factor dia bukan obat COVID, dia bukan obat kanker, dia bukan obat diabetes, dia bukan obat hipertensi, tapi ketika dia bekerja, dia akan memperbaiki mana-mana yang rusak, sel-sel mana yang perlu diregenerasi, sel-sel mana yang perlu diaktifkan, sel-sel mana yang perlu diseimbangkan oleh manapun. Ya, jadi ketika kita melihat ini luar biasa, makanya saya hanya bersyukur saja mengenal dengan transfer factor ini. Mudah-mudahan kita semua apapun yang sekarang kita sedang hadapi, kita tetap tenang, tetap jaga sistem imun, makan sehat itu penting, obat-obatan yang sudah diberikan dokter itu diminum, dan berikan transfer factor kepada seluruh keluarga, orang-orang yang kita sayang. Kenapa? Ketika kita makan makanan 4 sehat itu, 4 sehat 5 sempurna dan obat-obatan itu, transfer factor itu bekerja memaksimalkan fungsi dari makanan-makanan itu yang mengandung karbohidrat fungsinya apa, mengandung protein fungsinya apa, yang mengandung lemak fungsinya apa, sehingga transfer factor itu bisa memaksimalkan fungsi-fungsi makanan yang kita makan, fungsi-fungsi obat-obatan yang diberikan dokter saat ini untuk sementara. Ketika semua sistem imun kita sudah bekerja membereskan semua perlawanan, diajarkan kembali bekerja mandiri. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kita nggak usah panik ya, karena sudah ada perlawanan di dalam kita yang selalu siap siaga 24 jam. Dari saraf sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia bersinergi ya. Sistem saraf, sistem hormon ya, dengan sistem imun dia bersinergi ya. Sistem hormon endokrin ya. Jadi itu saling bersinergi. Itu nggak boleh ada terganggu satupun juga. Nah, mudah-mudahan ini lanjut ya. Oke, ini for life transfer factor, ini produknya ya. Dia memiliki kandung diambil diekstrak dari kolostrum sapi dan kuning telur. Nanti mungkin bisa baca lagi ya, satu kapsul kita konsumsinya. Ini bisa dibuka, bisa diminum langsung ya. Dia mendukung kesehatan sistem pertahanan tubuh ya. Dia mendukung sistem imun kita. Luar biasa ini, dan ini selalu ada di ruangan di rumah kita ya. Ini bukan hanya untuk orang sakit, ini untuk semua manusia ya. Manusia itu sekarang perlu dididik. Yang error itu semua perlu dididik, dikembalikan supaya tenang, sistem imun bekerja fokus ya. Jangan error. Jadi ini adalah pendidik imun IQ ya. Semua kita perlu dididik sistem imun kita. Nah, ini berbagai macam produknya ya. Ada yang transfer factor plus. Transfer factor plus itu tambahannya dia mengandung jamur-jamurannya, mengandung shiitake, mengandung macam-macam, ada tambahan herbal pilihan ya. Dia mengandung cordyceps ya. Cordyceps ini cukup mahal ya sebenarnya ya. Cordyceps dia benar-benar luar biasa. Ini juga saya berikan ya untuk membuat mama bisa memiliki sistem yang lebih bagus lagi ya di usia lansia 83 tahun dengan Faraktor ya. Dia juga titip salam ya dengan semangat. Oke, kamu pergi, kamu datangnya sore aja. Tetap berikan informasi seperti sebelum-sebelumnya. Bagikan kepada semua orang tentang transfer factor ini sebagai sistem imun. Ceritakan apa yang kamu mau ceritakan, katanya ya. Jadi ini adalah informasi-informasi yang bisa membuat kita saling menguatkan. Lebih tenang lagi ya. Jujur saya juga kadang stres, sebagai manusia kita tidak munafik ya. Saya hanya sharing dengan 1-2 orang teman ya, khususnya dengan Dokter Rita ya.
Dr. Ita. Jadi saya tidak cerita panjang kepada siapa-siapa memang, karena saya tidak ada waktu. Walaupun di ruangan itu saya punya handphone, saya memang bawa HP ke dalam ya. Salah satu fasilitas yang bisa melihat perkembangan pasien atau perkembangan mama itu adalah dengan video call keluar. Dan itu bisa memberikan sistem imunnya dia tuh terbentuk lagi. Semangatnya dia terbentuk lagi melihat keadaan anak cucunya itu bisa tetap punya pengharapan ya. Nah, jadi ini kalau yang transfer factor ini memiliki cordyceps ya, dianya ada ekstrak daun zaitun ya, jamur shiitake, jamur maitake ya. Nah, yang chewable itu dalam bentuk sap ya, isinya sama dengan transfer factor yang formula. Kalau ProTF ini dia untuk yang para olahragawannya, dia mengandung whey protein, dia mengandung asam amino ya, dia cukup untuk pembentukan otot, tenaga dan pemulihan ya. Para atlet-atlet ini memakai ini untuk konsumsinya ya. Jadi ini penting sekali untuk suplemen ini ya yang mengandung whey protein ya. Whey protein ini mudah untuk diserap. Demikian pun juga Nutrastat ya, mungkin kita semua konsumsi ini pada saat kita bulan puasa ya. Rasa kenyang yang kita miliki ketika minum Nutrastat ini cukup panjang ya. Ini untuk pengelolaan berat badan juga sangat bagus sekali. Dia ada dua rasa, vanila dan coklat ya. Nah ini Riovida juga ya, selalu saya konsumsi. Ini hampir semua dikonsumsi kecuali ProTF jarang belum. Pertamanya aja ya. Nah ini Riovida selalu dikonsumsi ya. Lalu ini antioksidan yang luar biasa, bagus ya Riovida. Jadi kalau memang belum ada yang pernah konsumsi, silakan, rasanya bagus, enak sekali ya. Dia menurunkan stres juga ya, mengelola pembuluh darah jantung ya, kelenturan pembuluh darah jantung ya, dia antioksidan. Dia terdiri dari acai ya, terdiri dari delima, blueberry, elderberry ya, luar biasa buah-buahan ini antioksidannya ya. Demikian pun juga dengan topical gel. Nah, di topical gel ini sekarang selalu saya bawa karena ketika saya pakai APD berjam-jam ya, itu begitu saya buka APD saya, itu wajah saya itu bengep-bengep dan garis-garis ya, pipi saya merah, dahi saya bergaris. Itu kalau saya buka, itu wajah saya tuh hampir setengah-setengah monster. Yang di dalam itu. Jadi saya selalu mengolesnya pakai topical gel setiap malam ya. Karena saya pulang itu jam 8 ya, jam 9 ya, saya pulang, besok paginya saya datang lagi. Jadi malam itu mama hanya tinggal tidur saja ya. Semua dari pagi, siang, malam itu makanan, minumannya, transfer factor ini semua saya yang berikan sendiri dengan masuk semuanya ya. Jadi setelah malam baru saya kembali. Nah itu topical gel ini benar-benar luar biasa. Itu dioleskan di pipi sementara tidur, besok paginya udah balik lagi cantik. Walaupun siap-siap nanti pulang malamnya bengep-bengep lagi, dioleskan balik lagi cantik. Jadi ini luar biasa ya, topical gel ini silahkan dicoba ya. Untuk luka-luka ya, tersayat iris pisau ya, mungkin yang tidak terlalu dalam, itu cepat sekali merapatnya ya. Untuk jerawat juga ya. Nah, jadi ini kalau yang di atas itu glucose ya, itu adalah produk-produk targeted ya. Produk targeted, dia juga mengandung transfer factor ya. Itu biasanya kita berikan untuk pasien-pasien yang misalnya diabetes ya, dia harus dikonsumsi berpasangan dengan multivitamin ya. Demikian pun juga dengan CV ya, kardiovaskuler, itu harus dikonsumsi dengan multivitamin. PBGS ini juga antioksidan yang bagus ya. Dan Riovida stick juga sama dengan Riovida, cuman dia lebih banyak mengandung elektrolit ya. Mungkin nanti produk-produknya bisa ada listnya ya, ada keterangan yang lebih detail lagi untuk para